Prabowo di parlemen nanti kan. Jadi itu dilema kita hari ini. Bukan dilema kita, dilema mereka. Nah, kontroversi Jokowi tampaknya tidak berhenti sampai akhir masa jabatannya ini, Bung Rocky. Udah kita pastikan lah ya. Ini tanggal 15 kemarin itu juga ada keputusan lain dari Jokowi. Dia rupanya menandatangani keputusan pemerintah untuk menjamin asuransi kesehatan para mantan menteri dan keluarganya. Bayangkan para mantan menteri dan keluarganya masih dijamin asuransinya, Bung Rocky. Dan ini di tengah rakyat kita yang kesulitan menanggung beban biaya hidup, APBN juga cekak gitu. Jokowi malah menjamin asuransi kesehatan mantan menteri yang kita tahu itu banyak di antara mereka itu adalah pengusaha maupun orang kaya. Ya, saya tafsirkan itu masih dalam upaya membujuk. Apa poinnya memberi jaminan asuransi pada menteri-menteri ini? Kan menteri itu diangkat selama 5 tahun dalam kapasitas ada yang pengusaha, ada yang banyak uangnya, balik lagi mereka ke urusan mereka sebelum menjadi menteri, yaitu bisnis. Jadi ngapain dikasih asuransi? Kan ini artinya menggarami laut tuh, atau menitipkan pesan bahwa Jokowi peduli pada kehidupan ekonomi menteri-menteri itu. Kalau mereka sakit nanti asuransinya dibiayai negara. Loh, dia udah selesai sebagai pejabat. Jadi kan bayangin ada menteri yang bukan ASN, datang dari kalangan bisnis, masih dijamin oleh negara kan. Sementara stunting kita itu 21%. Mestinya itu yang dirawat oleh keputusan Jokowi. Jokowi mesti bikin keputusan bahwa yang stunting 21% itu harus dapat asuransi kalau ibu hamilnya itu punya penyakit tuh di luar BPJS, karena ini asuransi buat calon bayi misalnya, itu baru pakai otak namanya tuh. Ini asuransi diberikan pada mereka pejabat yang betul-betul kaya raya, kan itu konyol kan. Tapi kekonyolan itu harus kita baca sebagai upaya Jokowi untuk menyogok sebetulnya, dan sogokannya itu nggak akan dianggap, karena menyogok asuransi pada orang kaya itu artinya sama dengan meletakkan apa namanya itu, kata pepatah Latin itu Margareta ante porcos, meletakkan mutiara di depan babi yang nggak ada gunanya sebetulnya. Kan mereka punya asuransi yang betul-betul asuransi swasta, dan asuransi swasta itu jelas fasilitasnya lebih VIP daripada asuransi negara kan. Tapi sekali lagi Jokowi mau kasih kesan bahwa tolong jangan persoalkan saya, mantan-mantan menteri saya, karena kalian pun kesehatannya saya jamin, bahkan setelah kalian lengser. Jadi dia nggak ngerti apa disebut public policy, apalagi yang disebut sebagai social policy. Public policy itu dihasilkan karena tukar tambah politik antara partai. Social policy adalah kewajiban negara. Negara tidak punya kewajiban untuk memberi asuransi pada orang yang sudah dicukupkan oleh negara, yaitu menjadi menteri dan ada tabungannya bahkan sebagai menteri, atau apapun yang mau kita katakan bahwa Jokowi mau mencari selamat dengan menyogok menteri-menteri ini supaya tutup mulut dengan ongkos rakyat akan bayar pajak lebih tinggi untuk bayar asuransi mereka. Jadi dia nggak ngerti apa itu prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira itu duduk perkaranya. Jadi dengan berbagai kebijakan dan perilakunya yang membingungkan tadi, Bung Rocky, bagaimana kita mencoba memahami Jokowi ini ya? Ya, bisa kita simpulkan bahwa antara strategi, taktik, dan ambisi itu bercampur di dalam psikologi Presiden Jokowi itu. Dia tidak bisa lagi touch the reality itu, apa namanya itu,